Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, diberikan semangat. Nah, hari Senin tanggal 17 tahun 2020 kemarin kita telah melaksanakan upacara. Walaupun hanya dari depan televisi. Bangsa Indonesia telah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, HUT yang ke-75 tahun. Anak-anak pastinya menyaksikan upacara tersebut di televisi dan mengikuti dengan hikmat ya. Nah, itu termasuk bagian dari norma. Nanti kita pelajari norma itu apa. Kemarin Bu Sinta juga telah memberikan tugas, yaitu mengamalkan nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Karena sekarang itu banyak anak-anak yang kadang tidak terlalu mengerti lagu-lagu wajib nasional ya, karena sudah banyak lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut itu yang kalian hanya senang menyanyikannya, tetapi lagu-lagu wajib kalian tidak hafal. Begitu ya. Nah, sekarang coba buka halaman bab 2. Oh ya, kita belum berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapkan buku tulis dan buku pelajarannya. Buka bab 2 tentang norma dan keadilan. Sudah? Nah, kompetensi dasarnya 3.2 itu pengetahuan memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 3.2.1 mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Tujuannya apa? Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. 2. Mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, lanjut ya. Sekarang memasuki materi. Apa itu norma? Istilah norma berasal dari bahasa Inggris. Istilah norma berasal dari bahasa Inggris norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab qaidah yang berarti hukum. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Itu ya. Nah, oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa itu norma, bagaimana norma mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan kalian pelajari macam-macam norma. Norma yang pertama norma kesopanan, kedua norma kesusilaan, ketiga norma agama, keempat norma hukum. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Kalian tentunya bergaul dengan lingkungan, dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru, harus tetap mengamalkan norma kesopanan. Lihat di gambar itu adalah berpamitan dengan kedua orang tua. Terus ada gambar lagi berbicara dengan teman, dengan sopan, lemah lembut, seperti itu.
Nah, apa contohnya? Itu tadi ya, berpamitan kepada orang tua dengan mencium tangannya, bertutur dengan lemah lembut kepada orang tua, memanggil nama orang lain dengan sebutan yang baik, mengenakan pakaian yang sopan, tidak berkata kasar terhadap orang lain. Nah, tidak meludah sembarang tempat, tidak kentut di sembarang tempat, menghindari perbuatan menguping pembicaraan orang lain, berkendara di jalanan dengan tidak ugal-ugalan. Kalian masih SMP, jika sudah bisa menyetir motor, dilarang ugal-ugalan ya. Contoh, apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia, timbul dari dalam hati kalian masing-masing. Itu norma kesusilaan. Nih gambarnya, contoh norma kesusilaan. Saling memaafkan jika teman bersalah, ya, saling memberi maaf, tolong menolong jika ada yang kesusahan, saling membantu, itu termasuk norma kesusilaan, timbul dari dalam hati nurani manusia. Contohnya apalagi jujur dalam perkataan dan perbuatan, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mencuri barang milik orang lain, menghormati sesama manusia. Jika kalian itu dengan bapak ibu guru, dengan orang tua juga harus saling menghormati, tidak boleh, kalau wong Jawa namanya jangkar, itu tidak boleh ya, kalau berbicara tetap yang sopan, saling menghormati. Tidak mencuri, jika teman kalian mempunyai barang baru, kalian tidak boleh mempunyai niat untuk mencuri barang itu. Ya, berarti kalau kalian sampai mencuri, tidak mematuhi norma kesusilaan. Contoh norma agama. Norma agama yaitu peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Jadi norma agama itu sumbernya dari Tuhan ya. Nih, ada gambarnya, saling ini. Semua berkumpul walaupun berbeda-beda agamanya. Ini adalah yang gambar satunya yang melingkar ini membaca kitab suci seperti itu. Ini ada gambar saling bergandengan tangan walaupun berbeda-beda keyakinan. Apa contohnya norma agama? Rajin beribadah ataupun mengerjakan sholat 5 waktu bagi pemeluk agama Islam, tergantung konteks ibadah masing-masing agamanya. 2. Membaca kitab suci serta mengamalkannya juga di kehidupan sehari-hari. Saling menghormati antar umat beragama meskipun berbeda-beda. Mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu tadi norma agama. Jadi kalian juga harus menerapkan norma agama ya. Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama seperti mencuri, merampok barang milik orang lain, itu sama aja ya, tidak boleh. Terus banyak sekali norma agama, nanti kalian pelajari juga sambil dilihat di searching di Google, melihat mencari di internet, maksud Bu Sinta. Di buku juga ada, kalian sambil mempelajarinya ya. Nah, sekarang contoh norma hukum. Norma hukum itu apa? Peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Jadi sifatnya itu memaksa. Nah,
Coba lihat contoh norma hukum, taat membayar pajak. Ini disiplin lalu lintas. Itu ya. Nah, norma hukum coba kalau kalian mengemudi sepeda di jalan. Nah, itu ada ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum. Nah, itu ya, itu contoh dalam norma berkendara. Nah, misalnya kalian pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Itu diatur dalam ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, contoh norma hukum, mentaati peraturan lalu lintas, mentaati peraturan yang ada di sekolah, taat membayar pajak, tidak merusak fasilitas umum. Nah, Ibu harapkan materi Bu Sinta ini kalian mengerti. Jika ada yang kesulitan, silahkan tanya Bu Sinta. Kalian juga pelajari di buku. Di pelajaran itu banyak undang-undang yang mengatur tentang agama. Seperti itu. Contohnya tadi yang norma agama. Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditegaskan dalam sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kalian buka di pelajaran, kalian ringkas dengan materi dari Bu Sinta, dan di buku pelajaran kalian tambahkan lagi seperti itu. Jika ada yang kesulitan nanti tanyakan Bu Sinta. Ya, sekian materi yang dapat Bu Sinta berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku.